Jangan sampai mengorbankan sapi, tapi giliran uang X dipinjam, uang X. Uangnya dipinjam, dia menghindar dan bohong. Ngapain juga ngasih pinjam? Males juga bayar. Tiba-tiba Ibu Siti Habibahnya bilang, kan harus diikhlaskan karena Allah. Emang dasarnya kagak mau bayar Ibu? Ditolak rumah sakit. Pria asal Demak ini minta tolong damkar lepaskan cincin di alat kelamin. Buat apa ya kira-kira? Apakah itu aksesoris untuk membuat burungnya menjadi tampan? Halo semuanya, kita lanjut lagi ngebahas apa-apa yang sekiranya rame. Dimana, oh iya, yang tadi belum dibahas yang perkara ibu-ibu salty. Jadi sempat ada pembahasan tentang Ibu Siti Habibah, di mana Ibu Siti Habibah ini menyindir tetangganya yang tidak ingin meminjami duit dengan kalimat yang sungguh sangat wadaw. Dengan kalimat jangan sampai mengorbankan sapi, tapi giliran uang X dipinjam, uang X. Uangnya dipinjam, dia menghindar dan bohong. Allah lihat hatimu. Kalimat ini bermaksud setidaknya apa yang orang pikirin, gua pikirin juga adalah dia menyindir tetangganya yang tidak minjemin duit, tapi kok tetangganya ini kurban. Kenapa ya tetangga gue kurban? Sapi kan mahal, harusnya dia bisa dong minjemin gue duit gitu. Terus kalimatnya kan dia menghindar dan bohong. Berarti ada bohongnya kali ya, kayak dipinjemin duit, oh saya lagi gak punya duit, tiba-tiba muncul sapi. Harusnya kalau dia mau positive thinking, oh mungkin orang ini gak punya duit karena emang duitnya habis buat kurban ya, gitu kali. Bukan sebaliknya, bukan yang dia bilang gak punya duit terus kemudian kurban. Paham gak sih? Jadi kan dia nerimanya kayak, wah katanya orang ini gak punya duit, kok kurban? Gimana kalau orang ini kurban makanya gak punya duit gitu? Iya dong. Tapi yang seru adalah ada kalimat komentar dari Bapak Nursyam yang mengatakan ngapain juga ngasih pinjem, males juga bayar itu merujuk kepada ada kok orang di luar sana yang dipinjemin duit tapi gak mau bayar. Tiba-tiba Ibu Siti Habibahnya bilang kan harus diikhlaskan karena Allah. Emang dasarnya kagak mau bayar Ibu. Wah, gitu. Dan by the way, kalau lu bertanya-tanya apakah Ibu Siti Habibah ini kena mental setelah dikata-katain sama orang-orang, tidak loh. Sampai detik ini, sampai hari ini, jangan deh, kita nggak enak banget kalau langsung nunjukin. Tapi di Facebooknya, Ibu Siti Habibah masih loh ngupload konten-konten berkata-kata. Mana ada selfie-nya malah tuh ya. Jadi dari semua hal itu, ya ini sederhananya adalah ibu-ibu aja yang sebenarnya ngebikin Facebook jadi tempat dia berkeluh kesah, seperti halnya kita. Cuman kalimatnya itu yang mengundang pro kontra dari masyarakat. Seperti halnya mbak-mbak bersembilan tadi. Oh iya, seperti halnya mbak-mbak bikin video ngehina desa dan dia cabut dari KKN tersebut gitu. Apakah ini salah? Ya kita tidak bisa mengejudge ini salah atau benar karena namanya hati tidak ada yang tahu ya. Dari Facebook kita berpindah ke Twitter. Kita akan ngebahas tentang apa-apa yang dimulai dari sekitaran Juni 20 inilah. Dimana tentu saja kita memulainya dengan hal yang aneh dong. Masa yang biasa-biasa aja, yang adalah ditolak rumah sakit. Pria asal Demak ini minta tolong damkar lepaskan cincin di alat kelamin. Buat apa ya kira-kira? Apakah itu aksesoris untuk membuat burungnya menjadi tampan? Yang ada di kepala gue adalah ini bukan pertama kali. Ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Ini harus ada beberapa yang disensor nih. Yang burungnya, yang muka bapak-bapaknya gak enak. Pasti dia udah nahan malu lah men. Maksudnya ke damkar, minta tolong pak ini gitu. Kan gak enak gitu kalau kita nih. Di TNM sendiri sudah pernah ada yang membahas hal seperti ini. Pertanyaan yang gue pertanyakan juga sama. Emang sekecil itu? Tapi kayaknya cerita dari perkara ini itu sedikit berbeda. Ya Allah beneran. Ya Allah. Masalahnya ini difoto sama damkar sebagai bukti. Tapi kan aduh. Bisa gak kita jangan di situ soalnya gak enak banget. Risih gitu loh. Pria asal Demak berinisial NS
yang sudah 40 tahun menjadi perbincangan netizen karena burung punyanya bengkak. Wah ya Allah, gimana sih gue bacanya juga nggak enak. Lu tau gak sih, kan gue kan pakai cincin nih. Ini kalau gue gemukan dikit, pasti cincinnya nyangkut, darahnya tidak ngalir, biru dan sakit sekali. Ya, bayangkan ini titit. Bayangkan ini titit. Palanya udah sebiru apa, Ben? Aduh. Lalu Bapak NS ini ketika bertolak ke rumah sakit, ia ditolak dan harus dibawa ke pemadam kebakaran untuk melepas cincin tersebut dari burungnya. Jadi dia sempat ke rumah sakit, terus ke rumah sakitnya menolak. Gue kalau jadi dokter, suster, perawat yang ada di sana juga ngedengernya rada bingung sih. Tapi emang iya, kalau ke rumah sakit ya yang dioperasi titiknya. Kalau ke damkar kan yang dirusak cincinnya. Oh, iya masuk akal sih. Pak, kalau ke rumah sakit mah cincinnya nggak bisa kami potong, itunya Bapak bisa, tapi kan sayang banget. Bapak masih ada berapa tahun lagi untuk hidup ya. Oke, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni sekitar pukul 4.30 pagi. Bukannya sholat subuh malah mencoba hal-hal yang membahayakan. Skripnya begitu, asu emang Revan banget. Jadi cincin yang tersangkut itu bukan cincin yang dipakai untuk perhiasan ya. Tolong dibedakan, karena ini penting. Cincin yang dia gunakan itu adalah cincin untuk menaikkan vitalitas. Jadi harusnya sih nggak heran kenapa bisa masuk ke burungnya. Soalnya kasihan dikatain kecil itunya sama netizen. Oh, orang kan berpikirannya kayak cincin biasa kayak gini. Kalau misalkan bisa masuk ke situ, orang pasti mikirnya kayak kita tadi. Wah kecil nih gitu, kok bisa masuk gitu. Ternyata cincin yang dimaksud adalah cincin yang untuk keperkasaan, dan dia besar kecilnya itu ada ukurannya. Biar gede. Nggak tahu. Ini masalahnya nih bisa sampai XXXL nih, 10 cm diameternya. 10 cm masih kecil nggak sih? 10 cm diameter gede banget. Oh iya, 10 cm, iya, bukan milimeter ya, bukan inch, iya. Sebenarnya cukup aneh sih, mana mahal lagi, lah buset. Terbuat dari batu giok hitam alami yang dipadukan dengan tenaga UIA, apa itu? Meningkatkan metabolisme, menambah ukuran organ intim, memperbaiki kualitas dan kuantitas, memperbaiki ejakulasi. Oke. Cara pemakaian. Nah, kita belajar bersama cara pemakaian. Pilihlah ukuran yang sesuai, tentu. Tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu sempit, tentu. Perlu diingatkan bagian yang berlekuk di sekitar diletakkan sejajar di bawah. Pemakaian terbaiknya digunakan secara terus-menerus selama 7 hari sebelum melakukan hubungan. Gunakan terus siang dan malam 24 jam. Nah, ini yang penting. Sebaiknya diikat dengan benang atau tali pada celana dalam atau dililitkan ke pinggang, supaya kalau jatuh nggak kemana-mana. Ya, nggak yang tiba-tiba dia lagi kenal nama cewek tiba-tiba jatuh, ting tuh di ubin. Coba gue penasaran deh. Abangnya ini sebenarnya masih bujangan, belum menikah. Jadi nyoba cincin itu sebenarnya cuma iseng harusnya, atau emang ada niatan lain, nggak tahu juga. Di kolom komentar ada yang ngasih penjelasan kalau misalkan di IGD itu nggak ada alat untuk motong cincin. Oke. Kenapa nggak bisa di-cover sama BPJS? Karena kejadian ini terjadi karena kelakuan diri sendiri. Entar dulu, gue pengen tahu ini kenapa dia bisa kayak gitu. Sesimpel dia pengen mencoba produk atau gimana? Kan pengen mencoba. Jadi udah gitu doang gitu alasannya? Masih bujangan juga. Iya sih. Men, ini harganya 1.400.000, terjualnya 6. Oh, atau mungkin gini ya, atau mungkin dia itu sebenarnya beli tapi yang KW1, KW2 gitu kali. Yang murah, jadinya sembarangan aja gitu. Atau dia ukurannya salah beli terus dipaksa nyangkut. Nah, terlalu banyak asumsi, cuman ini akan disensor tentu saja. Tapi biar gue jelasin kondisinya ke lu. Karena sebelumnya sudah pernah ada terjadi kayak gini, jadi digunakan bor
dengan mata ujung yang lingkaran gitu, ujungnya tajam, dipotong sambil disiramin pakai air. Biar apa? Biar kagak melepuh dong. Kalau melepuh kagak bisa digunakan itu, untuk masa depan susah. Biar nggak panas. Masalahnya kok ya Allah. Lalu juga di foto selanjutnya ada foto mas-masnya yang sedang happy memegang cincin tersebut, dan ya masalahnya selesai di sana. Oke, kayaknya udah gitu aja ya. Rada risih soalnya ngeliatin selangkangan orang. Ini bisa menjadi pelajaran buat lu, karena tidak semua barang yang kita beli di sosial media, tidak semua hal yang memberikan manfaat tertentu itu bisa digunakan dengan seenaknya. Udah gitu. Udah ya. Oke, cabut. Asyik. Kalau lu nanya motifnya apa? Motifnya hanya iseng atau sekedar main-main. Udah. Ya. Oke. Oh ya, by the way, ada pembahasan yang sekiranya harus membuat kita waspada, hati-hati. Meskipun ini hanya oknum, tapi kita nggak tahu ada berapa banyak yang seperti ini. Ada sebuah kejadian di mana ada oknum driver, supir, yang melakukan pemerasan kepada wisatawan-wisatawan yang ada di Bali, di mana mereka kalau naik ojek online itu akan dimintai uang sebesar Rp150.000. Ini videonya cukup panjang, terbagi menjadi 3 part. Inti dari videonya itu ngasih lihat mas-mas ini maksa minta duit 150, kalau nggak dikasih mereka nggak boleh kemana-mana. 150 oke lah. Nggak bisa, turun 150. Kita harus bayar dia juga. Ya itu masalah Anda, karena Anda sudah tidak respect sama kami. Kalau gitu kita akan terbiasa aja, kita selesaikan di sana. Biar gue jelaskan kronologisnya terlebih dahulu. Wisatawan yang ada di mobil ini merupakan wisatawan asing, karena dari logatnya aja udah beda, dan dia ngomongnya juga pakai bahasa Inggris. Video ini diupload tanggal 20 Juni 2023, dimana kejadiannya mungkin terjadi beberapa hari setelahnya lah, bisa jadi. Wisatawan ini ceritanya mau pulang ke negara asalnya. Terus buat pergi ke bandara, dia mesen taksi online yang mana jelas kayak rutenya ketahuan kita di mana, keamanan bisa dijaga karena ada aplikasinya, aplikatornya, dan secara harga jelas terpampang. Nah, ternyata di daerah hotel wisatawan yang nginep tersebut ada taksi-taksi offline atau taksi-taksi pangkalan yang lagi mangkal. Wisatawannya ini tetap milih buat naik taksi online karena harganya yang lebih murah. Nah, pas sudah dalam taksi online tersebut, ada satu bapak baju hitam ini tiba-tiba datengin mobil taksi online tersebut, dan ternyata bapak baju hitam ini merupakan salah satu dari orang yang bekerja sebagai ojek pangkalan tersebut. Bapak baju hitam itu maksa si wisatawan dengan cara mengeluarkan koper-koper yang ada di dalam mobil. Ini kan kalau kayak gini udah bahaya banget kan, udah kriminal banget. Wisatawan tersebut kemudian marah-marah, jangan sentuh barang-barang kami yang ada di bagasi. Karena seperti yang lu lihat di part 3 ini, barang-barangnya tuh dipegangin gitu sama dia, dipaksa dikeluarin. Yang mana kelakuannya ya udah mencengangkan sekali gitu. Akhirnya bapak-bapak tersebut menuju ke pintu depan untuk menghadang mobil tersebut supaya nggak jalan. Nah, di sini bapak-bapaknya bilang kalau wisatawan ini tidak respect kepada warga lokal. Wisatawan ini gak peduli sama masyarakat setempat karena dia menggunakan taksi online. Yang padahal kan taksi online juga pasti dari, maksudnya orang di situ juga gitu, orang Bali juga gitu, ya gak sih? Terus taksi lokalnya ini kan nyuruh wisatawannya buat turun ya. Sebenarnya taksi online ini gak apa-apa kalau misalkan wisatawannya ini mau turun dan pakai taksi lokal tersebut. Tapi wisatawannya ini tetap mau pakai taksi online aja karena mungkin dipikirnya kayak, nih orang kasar banget caranya nih, sampai kecot bacot begitu. Mana mau gue naik itu dia gitu. Sederhananya gitu ya, yang kasarnya yang ada di kepala gue. Akhirnya taksi lokalnya ini, mas-mas taksi lokalnya ini minta duit 200.000 supaya mereka bisa tetap ngelanjutin perjalanan. Naik mobilnya tetap sama yang taksi online, tapi dia minta duit. Somehow kayak pemerasan, terdengar lebih ke kriminal ya jatuhnya.
Tapi tetap wisatawan ini nggak mau bayar 200.000 tersebut karena udah ngerasa sering make taksi online. Tapi taksi lokal tersebut bilang kalau misalnya mereka ini nggak respect dan tetap minta duit 200 tersebut dengan cara diturunkan menjadi 150.000. Sebenarnya taksi lokal ini mempermasalahkan karena mesen taksi online-nya di daerah Banjar, di mana Banjar tersebut jadi daerah kekuasaan mereka gitu, quote and quote kekuasaan. Kalau misalkan udah mesen di luar Banjar ya mereka bodo amat. Tapi kan yang namanya ini di hotel ya, nggak mungkin gak sih mereka jalan dulu cukup jauh sampai keluar area baru kemudian mesen taksi online? Capek banget gak sih? Aduh, masalahnya ini wisatawannya tuh pengen buru-buru ke bandara, apa mereka nggak peduli kali ya? Apa justru ditekan terus supaya makin mepet waktunya, mereka akhirnya bodo amat terus ngeluarin duit? Tapi wisatawan ini nggak punya waktu lagi, karena kalau mau keluar daerah Banjar harus pergi berkilo-kilo lagi, dan taksi lokal ini bakal ngikutin mobil taksi online-nya sampai keluar daerah Banjar. Astaga. Taksi lokalnya pokoknya maksa banget, sampai maksa buat buka pintu depan dan ngedeketin wisatawannya gitu. Dan driver taksi online-nya udah gak bisa apa-apa lagi karena ya ini kayak perdebatan ojol sama opang aja gak sih? Kalau marah-marah atau nentang taksi online-nya pasti akan bermasalah gitu. Sebenarnya wisatawannya ini mau buat bayar, tapi cuma 100.000 aja karena mereka ada kebutuhan lain, salah satunya ngebayar taksi online tersebut. Tapi driver lokalnya nggak mau, tetap mau 150.000. Wah, kecot tuh mereka, bacot, marah-marah. Sebenarnya ada momen di mana mereka itu saling diem-dieman dan mobilnya itu ketutup dan sebenarnya bisa pergi, dan wisatawannya juga ngomong pergi aja pak ke driver taksi online-nya, tapi driver taksi online-nya nggak mau karena kan ya takut kenapa-napa juga ke depannya gitu. Taksi lokal kemudian akhirnya ngajak mereka ke kantor desa buat diskusi lebih panjang lagi. Tapi mereka, bro ini ada orang mau ke airport, ke bandara, lu tahu gak sih ditinggal, sedih, tiketnya mahal. Wisatawannya gak mau dong karena takut diapa-apain sama driver taksi lokal tersebut. Dan mereka gak mau kantor desa karena emang lagi buru-buru ngejar pesawat. Dan akhirnya wisatawan tersebut memutuskan untuk bayar 150.000 aja. Dan akhirnya mereka bisa pergi. Driver taksi online tersebut meminta videonya dari wisatawan tersebut untuk diviralkan. Dan ya ceritanya adalah rentetan dari video mas-masnya. Gak tahu deh, either wisatawannya atau mas-masnya aja yang pengen ini rame gitu buat jadi atensi. Tapi ya intinya ini keviralannya datang dari akun TikTok mas-mas drivernya, driver yang ojek online-nya itu. Kalau misalnya dia tamunya nggak buru-buru, mungkin dia ikut ke kantor desa mungkin itu. Seperti itu kurang lebihnya yang saya sudut pandang saya. Silahkan ke online dan juga sudah diberikan istilahnya mau nggak mau ya harus bayar itu aja. Tapi beruntungnya pada tanggal 21 Juni bapak-bapak baju hitam taksi online tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tapi bajunya jadi oranye. Baju oranye tuh baju tahanan gak sih? Ini nomor 10. Baju Shopee. Wah, di Shopee pipi. Oh, pelaku sudah ditahan. Nice. Karena tentu kalau yang kayak gini kan bakal merugikan Bali sebali-balinya gitu. Apalagi lu ngebayangin gak sih kalau wisatawannya itu ngomong sama temennya terus kayak, "Hey man, sup man." Gimana sih bahasa Inggrisnya? "Bro, gue di Bali ya. Masa gue gini kan jelek nama Balinya. Kan justru ojek pangkalan juga namanya akan jelek gitu." Katanya ke kantor desa. Kok ke kantor polisi? Cuak. Ada cuaksnya. Bayar aja. Teruk. Sekali lagi dijelaskan ini hanya oknum ya kawan-kawan. 100 aja lah. He's not even fetching us there. We're giving him money already. Why you don't want to accept? Ini masalahnya penumpangnya tuh cewek 2 orang ya. Gimana nggak panik sih? Udah gila kali. 100 aja lah mas, please. Mas, 100 He could aja, probably mas. spend the time fetching someone else at Mas, this rate, you know. 100 aja. 150 dong. Mas, kita cukup mau bayar dia mas, please. Kita nggak withdraw cukup ini mas. Nanti harus gimana sih? Jadi mas itu udah lambat 100 aja. We actually Kita have 55. proof, right, that he's extorting us for money, you know. Iya mas, 100 aja mas. Ara nanya, tahu dari mana kalau itu adalah taksi online gitu?
mungkin dia udah hafal teman-temannya yang di pangkalan gitu. Jadi kalau ngelihat yang mobil baru ngangkut penumpang dicurigai gitu-gitu kali. Atau driver ojek online kan biasanya di depan setirnya ada tempat buat naruh HP kan. Atau mungkin kelihatannya dari situ atau gimana gue nggak tahu, tapi dia pengamatannya cerdas sekali loh. Dia bisa tahu kayak ojek online nih gitu. Caranya tuh tidak manusiawi gitu, ngeberhentiin di tengah jalan. Dan ini tuh video ini 6 menit. Video pertama 3 menit, kedua 6 menit, 9 menit. Anjing, ini udah 10 menit lebih. Orang lagi mau ke bandara, anjing, mau buru-buru pengen pulang. Di stop di sana. Astaga. Izin penetapan pangkalan diatur dalam peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2020. Jadi dia, ojek pangkalan, boleh mengajukan izin pangkalan kalau berada di daerah wisata. Hanya dia saja harus mengajukan dahulu. Oh, gara-gara dia, jadi ada aturan baru kalau misalkan mau dibikin pangkalan ojek online, pangkalan ojek untuk driver, harus ngajuin izin dulu. Ya gitu. Nah, jadi ribet kan? Nyusahin orang lain malah lu. Yang ada lu keluar dari tahanan langsung digebukin sama teman-teman pangkalan. Lu sih jadi ribet gua kerja nih gitu lah. Aish. Perkara 150.000 ngebikin orang ribet. Ya. Itu urusan Anda, kalau kepet urusan Anda gitu ya. Itu bukan urusan saya gitu ya. Siapa yang melihat tulisan di Ini waktu BAP, apa sih waktu diketikin sama bapak polisi itu? Iya. Kamu sempat bilang itu urusan Anda kan, urusan Anda kan, wah gitu. Mamam. Lalu ada sebuah kasus yang sebenarnya kemarin lagi gua dalami karena gue penasaran, karena makin lama makin deket ke gua, yaitu kasus percobaan scam kerja-kerja part-time berak tai kucing yang biasa lu temuin di WhatsApp. Ya.